para sesepuh, para asatidah Al-Mukarram Bapak Haji Marli, Al-Mukarram Bapak Paijan, Al-Mukarram Al-Ustadz Muzaki, Al-Mukarram Abah saya Abah Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul di majelis rutin kita setiap malam Ahad setelah sebulan lebih, bahkan 2 bulan kita tawakufan sementara. Semoga berkumpulnya kita di Masjid Al-Faizin ini mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga dengan barokah majelis ilmu segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita semoga dilancarkan oleh Allah, kehidupan kita diberkahi oleh Allah. Yang sakit di antara kita semoga diangkat segala penyakitnya. Yang sedang sedih, kesedihannya diganti dengan kebahagiaan. Dan semoga putra-putri kita jadikan putra-putri yang saleh wassalehah, yang belum ibadah, yang belum sujud, yang belum menutup aurat, semoga diberikan taufik hidayah dan dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dunia kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah. Semoga dengan barokah Al-Fatihah kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah bin Zain bin Ibrahim bin Smith bin Ahmad bin Hasan Fatah bin Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syed Sulaiman An-Nuri bin Soleh Tanggul bin Bakar Gresik, Syekh Bakar Salim, Syekh Al-Qadir Al-Jalani, wa Qiyyasim Asyar wa Qiyya Khalid bin Kalani, Qiyya As-Samsul Arifin wa Sihna Bantan wal Imam An-Nawawi wal Imam Syafi'i Ma'ali Imam Abu Hanifah wa Ahmad bin Hanbal Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Tatsaribat Dirisun Jami' Aba'ina Mahatina Jidajidajina wa lakum tasalla hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu saya mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin adalah semoga kita semua kembali suci bersih dari segala dosa bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Amin, Allahumma amin. Karena Nabi bersabda, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih di malam harinya, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dan alhamdulillah, berkat taufik dan pertolongan serta kemudahan dari Allah, kita sudah menjalankan puasa Ramadan sebulan penuh dan juga melaksanakan qiyam Ramadan. Semoga dengan itu semua menjadi penyebab Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan wal faizin, dan semoga kita semua sukses masuk ke dalam surga. Jadi orang yang sukses sebenarnya bukan orang yang paling banyak hartanya. Orang yang paling sukses bukan orang yang paling tinggi pangkatnya, tapi hakikat sukses menurut Al-Quran, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, itulah orang yang benar-benar
sukses. Semoga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, masuk ke dalam surga. Al-faizin artinya apa? Orang-orang yang sukses. Harapan kita dengan kita beribadah di Masjid Jami Al-Faizin, kita semua juga berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadah kalian. Semoga semua ibadah kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya semua pelajaran yang telah kita jalankan di bulan Ramadan terus menerus kita lanjutkan untuk 11 bulan ke depan ya. Jadi dari bulan Syawal hingga nanti bertemu Ramadan lagi, hendaknya semua pelajaran, semua ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan terus kita dawamkan. Dan beruntung bagi orang-orang yang istiqomah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, dan alhamdulillah kita semua menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tsumma istaqamu, apakah cukup beriman saja? Tidak. Kita dianjurkan selanjutnya untuk istiqamah. Istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dijelaskan oleh ulama, apa itu istiqamah? Istiqamah adalah terus-menerus dalam ketaatan, dalam keadaan apapun, baik ketika senang maupun ketika susah, tetap istiqamah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik ketika jaya maupun ketika ada di bawah, baik ketika banyak duit maupun ketika tidak ada duit. Itu istiqomah. Karena ada orang ya ketika enak nggak pernah ke masjid, ketika susah baru ke masjid. Ketika banyak duit nggak pernah sholat, ketika susah baru dia sholat, baru dia doa, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istiqomah luzumut ta'ah, terus menerus dalam ketaatan, dalam keadaan apapun, baik ketika senang maupun ketika susah, baik ketika mendapat nikmat maupun ketika mendapat musibah, baik ketika di atas maupun ketika di bawah. Luzumut ta'ah, terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberikan istiqamah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini kabar gembira nih bagi orang-orang yang istiqomah. Ya, istiqomah sampai kapan? Bukan sampai Ramadan saja, tapi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nih, tertulis di atas, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu hingga datang keyakinan, ai al-maut, hingga datang kematian. Jadi kita istiqomah sampai kapan? Sampai mati. Sholat sampai mati, di masjid sampai mati, ngaji sampai mati. Ya, jadi mati itu sebetulnya nggak kasar, bahasa Arab. Ya, mata ya mutu, mati. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu dianggap kasar. Ya, jadi ibadah sampai datang kematian. Nah, barang siapa yang istiqomah, kabar gembira, tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu Allah perintahkan malaikat untuk turun berkali-kali. Yang pertama turun ketika dia sedang nazak, ketika sedang sakratul maut, ketika sedang susah.
Jadi Pak, ketika orang sedang sakratul maut itu dalam keadaan susah Pak. Datang orang tua, datang kawan, datang guru, ya. Akan tapi itu semua jelmaan setan. Setan menyerupai orang tua, menyerupai kawan, menggoda kita, merayu kita, dan mengatakan agama yang benar ternyata bukan Islam. Dibuat goyah kita semuanya. Susah. Ya, ketika orang sedang sakratul maut itu susah. Godaan iman itu sangat dahsyat. Makanya kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk zakat, diperintahkan untuk iktikaf di masjid, diperintahkan untuk berbuat baik. Agar apa? Agar kita selamat dari tercabutnya iman. Ya, ya. Yang penting Islam itu masuk surga. Iya betul. Kan ada yang berkata, udah yang penting Islam, meskipun nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, yang penting Islam, insya Allah masuk surga. Ini seakan-akan udah punya orang dalam aja dia, yakin banget masuk surga. Ya, siapa yang bisa memberi kepastian ketika kita sakratul maut kita membawa Islam, membawa iman? Itu yang kita tidak bisa memastikan. Ya, khawatirnya itu iman Islam tercabut ketika datang godaan-godaan dari setan. Maka itu kita pentingnya sholat, pentingnya puasa, pentingnya ibadah. Untuk apa? Menetapkan iman Islam kita agar sampai dibawa mati, agar wafat husnul khatimah. Tatanazzalu alaihimul malaika, itu turun malaikat. Itu malaikat-malaikat turun menghibur orang yang istiqomah sewaktu di dunia. Allah takhafu wa la tahzanu. Ketika orang yang sedang nazar, dia melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh sekelilingnya. Masa sih saya sering menghadiri orang yang nazar nggak lihat apa-apa tuh? Ya kita nggak ngelihat. Gambarnya seperti ini Pak. Ini lagi ngaji begini nih, tiba-tiba ada yang ketiduran, mimpi dia. Mimpi dikejar-kejar kuntilanak. Lari ketakutan. Yang di sampingnya tahu gak? Nggak tahu yang di sampingnya. Ya, gambarnya seperti itu Pak. Sama. Ya, orang yang nazak seperti itu. Yang sedang sakratul maut datang, setan mengganggu, menggoda. Sekeliling nggak tahu. Dihibur oleh malaikat. Ketika dia ketakutan, orang yang sedang nazak ketakutan, dihibur. Allah takhafu, jangan takut. Engkau sewaktu di dunia istiqomah sholat, sewaktu di dunia engkau istiqomah ibadah, engkau istiqomah mengaji, engkau istiqomah menjalankan perintah Allah, engkau istiqomah menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan takut. Sebentar lagi akan datang malaikat Israel. Jangan takut, insya Allah kau wafat husnul khatimah. Yang tadinya takut berubah menjadi tenang. Jangan takut. Kemudian ketakutan yang kedua, ketika akan memasuki kubur, tempat yang sempit, tempat yang kecil, tempat yang gelap, tidak ada pemandangan, tidak ada cahaya, takut. Jangankan di dalam Pak, di atasnya aja kita takut. Ya, suruh ngajiin misalnya, ngajiinnya bukan di rumah, di kuburan, coba. Ya, itu juga kita takut. Itu apalagi di dalamnya, kita ini semua bakal ada di dalam. Jadi rumah kita nanti semua adalah kuburan. Kita akan ada di dalam ketakutan. Tidak ada yang menemani, tidak ada cahaya, tempat yang gelap. Kemudian datang malaikat menghibur. Allah takhafu, jangan takut. Engkau ini orang yang istiqomah, jangan takut, jangan. Bentar lagi datang malaikat munkar wa nakir. Dua malaikat itu makhluk Allah. Engkau sewaktu di dunia, engkau selalu hadir maulid, engkau selalu membaca salawat, engkau cinta Nabi, engkau cinta keluarga Nabi, engkau cinta sahabat-sahabat Nabi, engkau cinta ulama. Insya Allah kau bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Allah takhafu, jangan takut, tenang hatinya. Kemudian ketakutan yang ketiga di yaumul hisab, di saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu, ya, yauma idzin, pada hari itu tuhadditsu akhbaraha, itu
Bumi ini, bumi yang kita injak, bumi yang kita tempati, bumi yang kita duduki, tuhadditsu akhbaraha, akan bercerita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua perbuatan-perbuatan kita. Jadi ini bumi ini semua akan jadi saksi. Ini karpet yang kita dudukin malam ini, tiangnya, ya, temboknya, semua akan jadi saksi. Semakin banyak tempat yang kita pakai untuk ibadah, akan semakin banyak saksi-saksi yang akan membawa kita ke surga. Tapi semakin banyak tempat-tempat yang kita pakai untuk maksiat, maka akan semakin banyak saksi-saksi yang akan memberatkan kita untuk masuk ke dalam api neraka. Takut, ya. Jadi saksi itu bukan hanya diri kita. Ini semua akan berbicara, jadi saksi semua. Mata, tangan, kaki, semua jadi saksi. Bumi semua jadi saksi. Di saat ketakutan, datang malaikat, Allah takhafu, jangan takut, kau orang istiqomah, kau orang baik, insya Allah amal solehmu lebih banyak dibanding amal burukmu, insya Allah engkau selamat, ya. Wala tahzanu, dan jangan khawatir, jangan sedih. Jadi ini dua, Allah takhafu wala tahzanu. Orang yang istiqomah, jangan engkau takut, jangan kau sedih. Ini takhafu, takut akan sesuatu yang belum terjadi. Ya, takhafu ini takut akan sesuatu yang belum terjadi. Takut saat datangnya malaikat maut. Yang kedua, takut saat nanti masuk ke kubur. Yang ketiga, takut saat di yaumul hisab. Wala tahzanu, jangan khawatir. Khawatir ini akan hal-hal yang lewat. Ini orang yang wafat kan akan ninggalin anak, akan ninggalin istri. Ya Allah, ya, aku akan wafat, nanti bagaimana yang menafkahi istriku? Putra-putriku masih pada kecil-kecil, ada yang sekolahnya belum lulus, ada yang belum menikah. Khawatir, sedih dia. Sedangkan dia akan wafat, bagaimana nanti nasib anak-anakku? Usahanya belum pada mapan-mapan, kerjaannya belum pada enak-enak, kalau aku wafat bagaimana? Dihibur oleh malaikat, Allah takhafu wala tahzanu, jangan takut ketemu malaikat Israel, dan jangan takut dengan keluarga kamu yang akan ditinggal, karena semua akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi solehkan diri kita agar apa? Agar kehidupan putra putri kita nanti kedepannya enak. Karena keberkahan orang soleh itu apa? Sampai 7 turunan, bahkan lewat, bahkan terus menerus. Jadi diberi kabar gembira tuh, ya. Jadi ketika dia sudah nggak takut, udah nggak khawatir, oh tenang, oh ternyata anak istriku nanti ada yang jamin, baru dah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira nih, surga tempat engkau. Surga tempat engkau yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi gambaran, ya. Wa abshiru, diberi kabar gembira. Belum masuk surga, belum. Masuk surganya nanti kalau udah kiamat, udah dihisab semua, masuk surga. Diberi kabar gembira, nih tempat kamu nih, istana kamu di surga seperti ini, kebunnya, tamannya, makanan-makanannya, bidadarinya, ya. Tinggal di pelumpang sempit, tinggal di pelumpang rame, ya, banyak keributan dan lain sebagainya. Tiba-tiba Pak dikasih tempat, ya, istana tempatnya. Kira-kira pengen apa tidak Pak? Pengen, ya. Dijanjikan jangan takut ketemu malaikat Israel, jangan takut nanti dikubur, jangan takut nanti dihisab, dan anak-anak yang ditinggal jangan khawatir, dijamin sama Allah. Tenang dia. Ya udah ya Allah, wafat sekarang nggak apa-apa. Wafat sekarang tidak mengapa, baru wafat husnul khatimah. Amin. Allahumma. Syaratnya apa? Istiqomah, luzumut ta'ah, terus menerus dalam ketaatan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik ketika ada di atas maupun ketika ada di bawah, baik ketika gembira maupun ketika sedih, baik ketika banyak duit meskipun walaupun apa ataupun tidak ada duit. Luzumut ta'ah, terus menerus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, duduk di majelis ilmu seperti ini fadilahnya sangat-sangat luar biasa. Itu diriwayatkan dari Abu Dzarrin,
Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abu Dzarrin, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, li antagdua fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Wahai Abu Dzarrin, engkau pergi mempelajari satu ayat dari kitab Allah, hanya mempelajari satu ayat dari kitab Allah, atau mempelajari satu hadis dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah, itu lebih baik bagimu daripada sholat 100 rakaat. Ya Allah, jadi kita nih duduk pada malam ini ya, meskipun kita nggak bawa pulpen, nggak bawa buku ya, meskipun ngajinya sambil nyender ya, sambil ngantuk, nggak apa-apa ya, itu lebih mahal, lebih bagus dibanding sholat 100 rakaat. Bukan sama pahalanya, lebih bagus. Jadi kalau ada orang yang sholat 100 rakaat dengan orang yang hadir di majelis ilmu, pahalanya lebih besar orang yang hadir di majelis ilmu. Kenapa seperti itu? Ya, dikarenakan orang yang ibadah tanpa ilmu, mau tidak mau dia akan terjatuh ke dalam kesalahan. Ya, mau nggak mau akan terjatuh dalam kesalahan. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Ya, dan orang yang tidak belajar, mau tidak mau dia akan luput dari perbuatan baik dikarenakan ketidaktahuannya. Jadi setelah kita beriman, kewajiban selanjutnya selain ibadah adalah mencari ilmu. Ya, kita sholat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Berapa jam itu 20 rakaat? Kita mulai tarawih dari setengah 8, selesai jam 8.15. Ya, selesai jam 8.15. Itu di Al-Faizin. Kalau di Al-Ikhlas jam berapa Al-Ikhlas? Jam 9 ya. Bahkan bisa lebih. Ya, jam 9 atau bisa lebih. Bahkan sebelum corona mereka rutin imamnya imam Palestina. Ya, imamnya imam Palestina. Dan saya ditawari, itu bagaimana Al-Faizin, mau gak imam Palestina? Wah, kalau Al-Faizin lain kata saya. Ya. Kalau Al-Faizin lain, Al-Faizin nggak butuh imam Palestina. Ini bisa bubar jamaahnya. Di Al-Faizin yang penting jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Ya. Jadi mohon maaf, Al-Faizin kayaknya nggak bisa imam Palestina. Ya. Nah, kita 20 rakaat aja itu, ya cepat lagi 20 rakaat. Itu setengah 8 kelar jam 8.15. Ini 100 rakaat Pak. Berapa jam Pak? Kalau kita harus sholat 100 rakaat berapa jam kira-kira? Ya, tapi ini kita duduk sebentar nih, hadir di majelis ilmu, itu lebih mahal, lebih bagus, lebih afdol, lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat 100 rakaat. Uli antag dua fatu allima baban minal ilmi umila bih aw lam yu'mal khairu min an tusalliya al faraqah. Ya. Bahkan engkau pergi mengajar satu bab ilmu, ya, kemudian baik diamalkan atau tidak diamalkan, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Intinya ini hadir di majelis ilmu, fadilahnya, fa'alanya sangat luar biasa. Bahkan berkata Yahya bin Abi Katsir, Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Itu firman Allah, sabarkan dirimu di dalam berkumpul bersama orang-orang yang ingat kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Itu tafsirnya katanya iya majalisul fikhi, yaitu hadir di majelis fikih, hadir di majelis ilmu. Sabarkan dirimu hadir di majelis ilmu. Ya, kalau masalah capek mah capek Pak. Ya, yang kerja tadi pada kerja, yang usaha pada usaha, yang bisnis pada bisnis. Kalau kita nurutin capek semua. Tapi apa? Firman Allah, wasbir nafsaka. Ya, sabarkan dirimu. Duduk sebentar, sabar, duduk sebentar. Ya, karena fadilahnya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, ini yang berkehendak Allah Pak. Ya,
Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, akan Allah pahamkan mengenai agama. Jadi duduknya kita pada malam ini, ya, ini duduknya kita pada malam ini tidak lain dan tidak bukan, ini adalah kehendak Allah. Jadi Allah yang gerakin hati kita untuk hadir ke sini. Jadi Allah berkehendak kebaikan kepada kita. Kalau Allah berkehendak kebaikan kepada kita, kira-kira ini kayak apa kebaikannya? Orang kaya ngasih tergantung tingkat kekayaannya. Semakin kaya seseorang, maka memberinya semakin besar. Kalau Allah zat yang maha kaya, kira-kira apa pemberian Allah? Wah, ini tidak terhingga ini. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka akan Allah pahamkan mengenai agama. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ketika menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan ini hadis menjadi dalil bahwasannya orang yang hadir di majelis ilmu, insya Allah wafatnya husnul khatimah. Kenapa? Karena orang-orang yang dikehendaki kebaikan sama Allah. Sebaliknya, orang-orang yang nggak Allah kehendaki kebaikan, maka nggak Allah gerakkan untuk hadir di majelis ilmu, nggak bisa. Jadi ketika ada orang yang nggak ngaji, ada orang yang nggak hadir di majelis ilmu, hakikatnya bukan dia yang nggak mau ngaji, hakikatnya bukan dia yang nggak mau hadir, Allah yang nggak mau ngasih kebaikan sama dia. Ya, Allah yang nggak mau ngasih kebaikan kepada dia. Jadi hati-hati ya, ketika kita tidak sholat, ketika kita tidak puasa, ketika kita tidak ke masjid, ya, jangan kita mengira bahwasanya kita yang nggak mau. Ini jangan-jangan Allah memang nggak mau masukin kita ke surga ini. Kok untuk sholat berat banget, kok untuk ke masjid berat banget, paksain. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang selamat. Ini berkata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fara'a majlisaini. Itu Nabi besar Muhammad pernah masuk masjid, ngelihat ada dua kelompok. Ahadul majlisaini yad'unallaha wa yarghabuna ilaihi. Ketika Nabi masuk masjid, ada dua kelompok. Yang satu sedang berdoa, berzikir kepada Allah. Memang kita dianjurkan meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Ini jangan sampai pintar minta sama manusia, pintar ngadu sama manusia, tapi bodoh di dalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal akhar yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimuna. Kemudian majelis yang satunya, kelompok yang satunya sedang membahas fikih, sedang membahas ilmu. Jadi intinya Nabi masuk masjid ada dua kelompok, yang satu kumpul berzikir, yang satu kumpul sedang belajar mengajar. Kemudian Nabi besar Muhammad bersabda, amma haula fayad'unallaha wa yarghabuna ilaih in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Kelompok yang satu ini sedang berdoa kepada Allah, sedang berzikir kepada Allah. Kalau Allah berkehendak memberi, Allah beri pahala. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak Allah beri. Ya. Sedangkan yang satu fata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil. Di sini belajar mengajar, ya. Yang nggak tahu jadi tahu, yang sudah tahu tambah tahu, yang lupa jadi ingat, ya. Yang sudah ingat tambah ingat. Apa kata Nabi? Innama bu'ithtu mu'alliman wa haula'i afdal. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai pengajar, dan kelompok inilah yang lebih afdol. Fa'atahum hatta jalasa ma'hum. Akhirnya Nabi besar Muhammad datang duduk kumpul sama orang yang sedang membahas ilmu. Jadi ini kabar gembira. Ya, ini kalau Nabi tahu ada majelis ilmu, ya, Nabi pun datang. Ya. Maka alhamdulillah, semoga perkumpulan kita ini bersambung dengan perkumpulan sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad, sehingga berkumpul bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kita kira ini kita kesini kita nggak dapat ampunan. Semua dapat ampunan. Bukan dosa-dosa yang kecil yang dapat ampunan, dosa-dosa besar.
Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innar rajula, sesungguhnya seseorang, la yakhruju min manzilihi wa alaihi minadz dzunub mithlu jibali Tihama. Ini kata Sayyidina Umar, sesungguhnya ada seseorang yang keluar dari rumahnya, dia menuju ke masjid atau menuju ke majelis, membawa dosa, dosanya sebesar gunung Tihama. Jadi di Arab sana ada gunung namanya Gunung Tihama. Intinya dosanya besar, dosanya banyak. Fa idza sami'al alima khafa wastarja'a an dzunubih wan sarafa ila manzili wa ma alaihi dzunub. Nah, kemudian dia hadir di majelis ilmu, dia mendengarkan pengajar membahas ilmu, ya, kemudian timbul di hatinya rasa takut, ingat kepada Allah, ingat dosa-dosanya, ingat akhirat, maka apa? Wastarja'a an dzunubih. Itu semua menjadi penghapus atas dosa-dosanya. Wan sarafa ila manzilihi wa ma alaihi min dzunub, dan dia pulang ke rumahnya, dosa-dosanya semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dosa kita banyak apa tidak, Pak? Banyak. Maksiat kita banyak apa tidak? Banyak. Ya. Istighfar kita sedikit, istighfar kita. Dosa kita banyak, istighfar sedikit. Berbuat dosa tiap saat, istighfarnya kalau ingat. Betul apa tidak? Iya. Dan kita semua pengen masuk surga. Dosa banyak, istighfar sedikit. Itu pun kalau ingat, dan itu pun di sisa-sisa waktu kita. Ya, sisa-sisa waktu. Habis pulang, habis capek kerja, habis capek usaha, habis capek bisnis, istighfar. Waktu sisa-sisa waktu, ya Allah. Nah, ini kabar gembira. Ini duduk kita sebentar seperti ini menjadi penghapus segala dosa-dosa kita. Bahkan di sini disebut, meskipun dosanya sebesar gunung Tihama, ya, dengan dia hadir majelis ilmu, dia mendengarkan ilmu, timbul rasa takut kepada Allah, itu semua menjadi penggugur segala dosa-dosanya, ya Allah. Karena dosa apa? Yang bikin kita susah hidup di dunia. Dosa yang bikin kita susah saat nanti mati. Dosa yang bikin kita nanti susah dalam kubur. Dosa yang bikin kita susah nanti di akhirat. Dan dosa pula yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam api neraka. Kita berharap semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau dosa besar, ya itu harus taubat. Harus taubat khusus, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Fala tufariqu majalisal ulama. Jangan pernah kalian tinggalkan majlis-majlisnya ulama. Kalau ada majlis-majlis ilmu, jangan pernah ditinggalkan. Fa innallaha azza wa jalla lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan a'azza alaihi min majalisid dzikri. Karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan tanah di muka bumi ini yang tanah tersebut lebih mahal, lebih mulia, lebih afdal dibanding tanah majlis ilmu. Ya Allah, ini tempat ini, ya, ini tempat mulia, ya. Terlebih lagi ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ka'bul Ahbar, "Lau anna thawaba majalisil ilmi bada linnasi lakatatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi sukin sukahu." Seandainya pahala orang yang hadir di majelis ilmu Allah tampakkan, nih kita semua nggak tahu pahalanya, ya, pahala tidak terlihat. Tapi kata Ka'bul Ahbar, seandainya pahala majelis ilmu terlihat, ketahuan, ditampakkan oleh Allah, niscaya itu manusia semua lakatatalu alaih akan berebut pergi ke sini, ya. Hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu, ya. Bahkan setiap pemimpin akan meninggalkan kepemimpinannya, setiap orang yang di pasar akan meninggalkan pasarnya, semua akan pergi ke sini, ya. Ini kalau ditampakkan nggak muat, Pak, ya, ditampakkan nggak muat. Dan kehidupan ini akan terhenti. Kenapa? Ya berhenti semua pada hadir majelis ilmu. Makanya tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mau ada konser, ya. Ini mau ada konser, oh semua
Semua berusaha untuk hadir konser, padahal tiketnya mahal sekali. Sampai rela-rela pinjol gitu. Rela-rela minjem, pinjol, bayangin. Rela-rela utang, rela-rela jual barang. Cuman mau hadir konser, ya. Yang mana konser tersebut penyanyinya orang barat yang tidak sujud kepada Allah, bahkan LGBT lagi. Ya, bahkan LGBT lagi. Hati-hati. Ya, jaga anak-anak kita. Udah suruh bayar mahal, berebut lagi. Ya, ini kita hadir masih ilmu. Paling sangat luar biasa dari Allah. Ya, ini saat ditampakkan, semua akan berebut dan akan meninggalkan kesibukannya. Ya. Wa qala Atha rahimahullah, majlisu ilmin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Hadir di majelis ilmu itu dapat menghapus 70 majelis dari majelis-majelis yang lalai kepada Allah. Kan kita sering Pak ya, duduk nongkrong lupa sama Allah, nggak ngomongin akhirat, nggak ngomongin agama, nggak ngomongin ibadah. Ya sering kita lah begitu. Ya, itu sering kita. Berapa tempat kita duduk tuh? Ya, sering kita begitu. Nah, itu semua dapat terhapus dosa-dosanya dengan hadir di majelis ilmu. Jadi ketika kita nongkrong seperti itu, tiba-tiba ya kita ngomongin orang, keceplosan dan lain sebagainya, ada maksiat yang kita ucapkan, itu semua dapat terhapus dengan kita hadir di majelis ilmu. Bahkan ini Abu Laith berkata, barang siapa yang duduk di majelis ilmu meskipun dia nggak dapat apa-apa. Tadi ente ngaji, terus apa yang dibahas? Waduh, nggak tahu dah, anak kagak ngerti, nggak paham aneh. Ente tadi ngaji, terus apa yang dibahas? Waduh, nggak tahu, anak ketiduran. Dari awal sampai akhir, iya, anak bangun, udah kelar. Ya, ini barang siapa yang hadir masih ilmu, meskipun dia nggak dapat apa-apa, dia nggak paham pembahasannya, tetap dia akan mendapat sab'a karamat, akan mendapat 7 kemuliaan. Yang pertama, fadlal muta'allimin. Dia akan mendapat keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Ya, apa keutamaan orang hadir di majelis ilmu tadi? Ya, mayyidillahu bi khairan yufaqihu fiddin, akan dimudahkan. Ya, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah akan dipahamkan mengenai agama. Insya Allah orang yang habis ilmu dimudahkan masuk ke dalam surga. Kemudian wahabasahu anid dzunub, orang yang hadir habis ilmu meskipun dia nggak paham, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa nuzular rahma alaihi hala khuruji min baitih. Ketika dia keluar dari rumahnya niat ke masjid pengen ngaji, itu sudah turun hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita semua nggak bakal masuk surga tanpa rahmat Allah. Ya, orang yang hadir masjid ilmu itu diturunkan hujan rahmat dari rumahnya sampai menuju ke masjid. Wa idza nazatir rahma ala ahlil halaqah hasralahu nasibuh. Bahkan rahmat tersebut bukan hanya semenjak kita keluar rumah, nih kita ngaji seperti ini. Nih kita ngaji seperti ini enggak henti-hentinya turun hujan rahmat dari Allah, tapi kita semua nggak ada tahu. Ya, kita semua nggak ada yang tahu nih turun hujan rahmat. Ketika hujan rahmat turun, semua dapat, baik yang paham maupun yang nggak paham, baik yang tidak tidur maupun yang tidur, semua kebagian hujan rahmat dari Allah. Jadi nggak ada yang sia-sia. Ya. Wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an, dan dicatat sebagai ketaatan selama dia mendengar kajian. Ini kita mendengar kajian dari ba'da maghrib sampai isya. Jadi dari maghrib sampai isya ditulis ketaatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza daqa qalbuhu li adamil fahmi sara ghammuhu wasilatan ila hadratillahi ta'ala. Dan apabila dia sumpek, dia sedih, ya Allah, ini orang-orang paham, saya nggak paham ini. Ya, ini orang-orang paham semua, saya nggak paham apa yang dibahas. Sedih dia, hatinya kecil, hatinya hancur.
Ya Allah, apa tadi saya nggak paham, saya nggak paham tadi pembahasan, ya saya nggak paham. Hatinya hancur, kecil hatinya. Ya, jangan berkecil hati, jangan sedih. Itu nggak sia-sia. Pengampunan dosa dapat, rahmat dapat, keutamaan hadir majelis ilmu dapat. Dan apa? Ketika hatinya sumpek dan hancur dikarenakan tidak paham, Allah berfirman, ana indal munkasarati qulubuhum min ajli. Aku bersama orang-orang yang hatinya hancur bersama aku, dengan sebab aku. Jadi apa? Orang yang nggak paham hatinya sedih, dia sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bersama Allah. Jadi apa? Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya orang yang hadir di majelis ilmu. Ya, semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Jadi intinya ya, kita bisa hadir di majelis ilmu, itu undangan dari Allah, itu taufik hidayah dari Allah, itu gerakan dari Allah. Tanpa undangan dari Allah, tanpa taufik hidayah dari Allah, kita semua nggak bakal bisa hadir. Mau dipaksa bagaimanapun nggak bakal bisa. Mau diundang bagaimanapun nggak bisa. Mau diajak bagaimanapun nggak bakal bisa. Jadi tugas kita cuma ngajak, tugas kita cuma ngingetin, yuk ngaji yuk hadir majelis ilmu. Tiba-tiba masih nggak mau. Ya hakikatnya ya memang nggak diundang sama Allah. Ya memang nggak diundang sama Allah. Nih orang-orang di Pelumpang, berapa jumlah orang di Pelumpang? Banyak. Kalau hadir semua, muat gak Al-Faizin? Gak muat. Ya, Al-Faizin gak muat. Ini yang hadir segini orang-orang khusus. Orang-orang khusus pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, kita mau nikahin anak. Kita mau nikahin anak, ya, tiba-tiba ada peraturan. Ada peraturan, nggak boleh banyak-banyak. Kan waktu Covid ya, nggak boleh banyak-banyak. Jumlah yang hadir dibatasi. Kira-kira nih kalau jumlah yang hadir dibatasi, ini Bapak undangan, kira-kira yang Bapak undang orang yang Bapak suka apa tidak? Oh, pilihan semua. Yang dekat-dekat sama Bapak, yang baik-baik sama Bapak, yang nyumpekin nggak bakal diundang, itu kan terbatas. Ya sama, ini semua kita pilihan-pilihan dari Allah. Ya, tapi bukan karena kehebatan kita, bukan. Kita bisa hadir bukan karena kehebatan kita, tapi karena taufik hidayah dari Allah, kemudahan dari Allah. Semoga ini semua terus-menerus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita. Dan yang belum ke masjid, semoga diberi taufik hidayah pergi ke masjid, sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat.